Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Pratama dari 11 TKJA. Di sini saya akan membacakan rangkuman bab 1 tentang menjiwai Pancasila. A. Keterkaitan antar Pancasila. Dalam buku berjudul Uraian Pancasila 1984 yang ditulis bersama 4 tokoh lain, yakni Ahmad Soebaerjo, Miramis, Sunarjo, dan Pringgodigdo, Hatta memberikan tambahan penjelasan mengenai cara memahami dan mengamalkan Pancasila. Menurut Hatta, karena Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara, pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. Sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa hadir menjadi sila yang memimpin atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. B. Makna sila dalam Pancasila. Masing-masing sila Pancasila memiliki makna yang dapat dijiwai menjadi pedoman hidup di sekolah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sedangkan yang Maha Esa artinya yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya yang esa dalam hakikatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya, negara menjamin warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai mana bertuang dalam pasal 29 UUD 194, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Adapun kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada norma yang objektif dan tidak subjektif, sehingga tak sewenang-sewenang. Sementara itu, kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan, dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi secara sederhana. Demokrasi dapat dimaknai bahwa negara dan pemerintah didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Satu kesejahteraan bersama di mana semua rakyat dapat menikmati kehidupan yang bahagia, adil, dan makmur, karena tidak ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, seperti impian Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. C. Pancasila dalam tindakan. Bagi kalian penggemar sepak bola tentu sudah akrab dengan panggalan lagu ini. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Lagu berjudul Garuda di dadaku yang dipopulerkan oleh grup band netral itu selalu berkumandang saat tim nasional Indonesia bertanding melawan timnas negara lain. Lagu ini memang sangat populer, seolah menjadi nyanyian wajib bagi para pendukung timnas Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dan ciri ideologi pendukungnya. Ideologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu idios yang berarti ide dan logos yang berarti pengetahuan. Istilah ideologi kemudian memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi juga berfungsi menuntun seseorang atau kelompok dalam memahami. Koento Wibisono menemukan ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. 1. Keyakinan dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjukkan adanya gagasan-gagasan vital
yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 2. Mitos. Dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimistis pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan. 3. Loyalitas. Dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek. 2. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2010, Mariam Budiarjo mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi yang menguasai wilayah dan menata masyarakat. Terdapat 4 unsur penting yang dimiliki suatu negara, yaitu wilayah yang memiliki batas, rakyat atau orang yang mendiami wilayah suatu negara, pemerintah yang berdaulat yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya. 3. Pancasila sebagai meja statis dan Leitstar dinamis. Dalam Pancasila Dasar Negara kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila 2013, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah meja statis dan Leitstar dinamis. Kata Leitstar berasal dari kata berbahasa Jerman Leitstern yang berarti bintang penuntun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, bicarakan baik-baik. Jangan cari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.